Halo guys, kalian sadar gak sih di era modern ini semua serba cepat? Kayak satu klik aja bisa bikin barang sampai rumah, dan satu sentuhan aja bisa hubungi siapa aja. Guys, hidup di era modern ini serba gampang, tapi banyak banget cobaannya. Kayak pernah gak sih kalian pesen barang tapi yang datang malah zong? Kayak kalian pesen sepatu tapi yang datang malah sandal. Itu bentuk dari penipuan COD atau cash on delivery. Belum lagi iklan palsu yang kelihatannya meyakinkan, padahal ujung-ujungnya nipu juga. Dan yang lebih ngeri, data pribadi kita bisa bocor atau dihack, terus disalahgunain deh sama orang yang gak bertanggung jawab. Di dunia komunikasi pun sama aja, kayak spam SMS yang masuk tiap hari, telepon penipuan yang so akrab, sampai hoax yang gampang banget buat nyebar. Semua ini bikin konsumen rugi uang, rugi waktu, dan rasa aman juga hilang. Nah guys, biar gak kebablasan, solusinya tuh ada dua. Yang pertama, perusahaan tuh wajib banget pasang proteksi yang lebih kuat, kayak sistem keamanan berlapis, verifikasi akun, sama edukasi konsumen. Yang kedua, kita juga harus lebih pintar, kayak cek dulu sebelum klik, jangan gampang share data pribadi, dan kalau ada yang mencurigakan, langsung lapor polisi. Kalau dua-duanya jalan bareng nih, konsumen kan lebih aman, perusahaan juga makin dipercaya. Perlindungan konsumen bukan hanya tentang uang yang hilang. Lebih jauh, ini juga menyangkut keamanan data pribadi. Tindakan melindungi informasi sensitif pribadi dari akses, penggunaan, atau pengungkapan yang tidak sah, yang mencakup data identitas, kesehatan, keuangan, dan informasi lainnya. Lalu selanjutnya ada kepastian layanan dan kepercayaan masyarakat. Kepastian layanan menciptakan rasa aman bahwa uang dan kepercayaan konsumen tidak disia-siakan. Dengan menjaga kepercayaan konsumen berarti menjaga keberlanjutan bisnis itu sendiri. Tanpa perlindungan yang baik, konsumen bisa dirugikan. Konsumen bisa dirugikan secara finansial, kehilangan data pribadi, atau merasa tidak aman saat bertransaksi. Lalu, reputasi perusahaan juga bisa runtuh karena hilangnya kepercayaan publik. Sekali kepercayaan hilang, konsumen enggan kembali dan citra perusahaan sulit untuk dipulihkan. Ngomongin soal perlindungan konsumen, perusahaan e-commerce juga sudah menerapkan beberapa sistem untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Cara kerja sistem ini seperti memberi tameng atau pelindung antara pembeli dan penjual agar transaksi tetap aman. Karena pada zaman sekarang, hampir semua orang berbelanja online, dari kebutuhan kecil sampai barang mahal. Maka dari itu, perusahaan e-commerce udah mulai serius dalam melindungi konsumennya. Mereka membuat berbagai sistem supaya pembeli nggak gampang ketipu dan tetap merasa aman waktu transaksi. Beberapa sistem yang sudah diterapkan, yang pertama ada rekening bersama atau escrow system. Cara kerja sistem ini adalah uang dari pembeli nggak langsung dikirim ke penjual, tapi ditahan dulu sampai barang benar-benar diterima dengan baik. Jadi kalau barangnya nggak sesuai, uangnya bisa balik lagi. Yang kedua, ada garansi pengembalian dana. Kalau produk yang datang rusak, cacat, atau beda banget sama yang di deskripsi, konsumen bisa mengajukan refund tanpa ribet. Selain itu, e-commerce juga mengadakan fitur review dan rating penjual. Lewat fitur ini, kita bisa lihat pengalaman pembeli lain, biar nggak salah pilih toko. Jadi, semacam sistem saling bantu antar konsumen, supaya transaksi lebih transparan dan aman. Dan yang paling penting, semua transaksi online sekarang dilindungi oleh keamanan digital. Data pribadi kita dienkripsi biar nggak bisa dibaca orang lain. Dan ada sistem verifikasi akun yang memastikan kalau transaksi cuma bisa dilakukan oleh pemilik akun yang sah. Langkah-langkah ini penting banget buat mencegah penipuan dan kebocoran data. Dengan semua perlindungan ini, konsumen bisa berbelanja dengan lebih aman
nyaman, dan percaya diri. Dari sisi telekomunikasi, masalah umum yang sering terjadi adalah penipuan, pulsa sering tersedot, dan pop-up iklan yang mengganggu. Sebagai konsumen, dalam menghadapi masalah tersebut, kita mempunyai hak dan cara untuk bertindak. Pertama, jika ada telepon maupun SMS dari penipu, segera laporkan pada CS operator terkait untuk menindaklanjuti tentang pemblokiran. Kedua, jika pulsa Anda sering tersedot, blokir layanan yang nakal. Kirim format stop ke nomor yang relevan dengan operator Anda. Terakhir, kendalikan kartu Anda demi keamanan dengan cara menonaktifkan layanan aktivasi SIM. Lalu, semua hal ini telah diatur dalam undang-undang. Yang pertama adalah Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 99, khususnya Pasal 4. Setidaknya konsumen berhak atas kenyamanan dan keamanan, informasi yang jelas dan jujur, didengar keluh kesah dan pendapatnya, serta mendapat kompensasi jika tidak sesuai janji. Dan yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau dikenal dengan UU ITE. Di era serba digital ini, perlindungan buat konsumen itu penting banget. Bukan cuma soal aturan, tapi tentang rasa aman dan kepercayaan. Bukan cuma biar kita nggak ketipu, tapi juga supaya kita bisa pakai teknologi dengan tenang. Perusahaan udah kasih banyak fitur keamanan buat kita, tapi kita sebagai pengguna juga harus lebih bijak, pintar, dan berhati-hati dalam menggunakannya. Karena fitur keamanan itu tidak benar-benar menjamin keamanan secara mutlak, tetapi hanya mengurangi resiko saja. Yuk sama-sama kita jadi konsumen yang cerdas dan gak gampang lengah. Bersama-sama kita bisa mewujudkan ekosistem digital yang terlindungi, supaya kita bisa tetap aman dan nyaman dalam menggunakan teknologi di era digital seperti sekarang ini.